silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya rindu setiap kita pada pagi hari ini boleh mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang Tuhan inginkan anak-anak Tuhan itu beroleh damai dalam kehidupannya. Satu hal yang Tuhan rindukan supaya anak-anak Tuhan itu boleh mengalami sukacita dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan kata bahagia. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas 11. Lukas 11 kita baca di ayat 27 sampai dengan ayat 28. Pastikan ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mendengar apa yang kita ucapkan supaya iman kita boleh bertumbuh. Karena firman Tuhan mengingatkan imanmu akan tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Judul perikopnya adalah siapa yang berbahagia. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah itu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya percaya semua orang pasti rindu untuk hidup bahagia. Sekali lagi, bahagia itu artinya adalah sebuah keadaan, suasana hati di mana ada damai, ada sukacita dalam kehidupan setiap kita. Ukuran dan penilaian seseorang terhadap kebahagiaan itu mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang menempatkan kebahagiaan ukurannya adalah harta. Ada orang yang menempatkan kebahagiaan ukurannya adalah keluarga. Ada yang menempatkan karir, jabatan. Tetapi hari ini kita bisa melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat kehidupan kita. Ternyata firman mengingatkan kita pada pagi hari ini ketika seorang perempuan ini berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ternyata perempuan ini menempatkan kebahagiaan itu adalah bergantung kepada keluarga. Yesus kita tahu pada saat itu adalah orang yang terkenal. Dia mungkin menjadi idola bagi banyak orang. Kemudian Yesus di sini adalah orang yang memiliki kuasa. Karena baru saja Yesus membuat orang bisu itu menjadi mampu berbicara. Sehingga ibu ini memuji Yesus bahwa orang tuanya atau ibu yang melahirkannya adalah orang yang berbahagia. Yesus tidak membantah apakah kebahagiaan yang dimaksud ibu ini. Tetapi satu hal yang kita bisa melihat bahwa Yesus membuat ukuran yang berbeda dengan ukuran yang mungkin sering sekali kita pakai menjadi ukuran kebahagiaan dalam kehidupan kita. Perhatikan di ayat 28 tadi, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, ukuran yang kita pakai ternyata beda dengan ukuran yang Tuhan tetapkan untuk menjadi bahagia. Kenapa? Karena kalau ukuran yang kita pakai, seringkali ukuran bahagia itu sifatnya temporary, Bapak Ibu, sifatnya sementara. Kita bisa melihat orang yang mungkin menjadikan ukuran kebahagiaannya adalah harta. Sekarang perhatikan Pulau Jawa. Kebahagiaan karena harta itu bisa hilang dalam sekejap. Kalau kita pakai ukurannya karir, seberapa panjangkah karir yang kita tetapkan membuat kita bahagia? Orang mungkin terpilih jadi wali kota, dia bangga. Berapa lama waktu yang dia miliki? Cuma 5 tahun selesai. Kebahagiaan itu terbatas. Kalau kita tetapkan misalnya karena anak, sama, anak bisa kemana-mana. Tetapi Yesus mengingatkan, sama halnya dengan kita, alihkan kebahagiaanmu ketika engkau mampu. Firman katakan, ketika engkau mendengarkan firman Allah dan memelihara firman itu di dalam hidupmu.
kebahagiaan anak-anak Tuhan sesungguhnya, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan katakan anak-anak Tuhan engkau akan berbahagia kalau engkau mendengarkan firman dan memperhatikannya. Firman ini mengingatkan kebahagiaan itu akan ada di dalam diri kita, menjadi bahagia dalam kehidupan kita ketika firman itu menyatu dengan pikiran kita, menyatu dengan hati kita, menyatu dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jadi firman bukan hanya kita dengar, tapi firman itu harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kita buka di dalam kitab Yakobus 1 ayat 25. Perhatikanlah firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan sampai mengingatkan pentingnya menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan? Yakobus 1 ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 3 iya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang membuat kenapa kita sering kali tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup, firman mengingatkan karena kita mendengar firman lalu melupakan firman itu dalam kehidupan kita. Tetapi firman ini mengingatkan engkau akan menjadi berbahagia kalau kita menjadikan firman itu selaras dengan pikiran kita, selaras dengan apa yang menjadi isi hati kita, selaras dengan apa yang menjadi perbuatan kita. Maka firman katakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Banyak orang menyalahkan ekonominya, banyak orang menyalahkan kesehatannya, banyak orang menjadikan keadaan itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak menjadi bahagia dalam hidup. Hari ini kita melihat kisah 2 orang janda, Bapak Ibu. Kisah 2 orang janda yang menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi akhirnya ketika dia mentaati firman, ending hidupnya, maka mereka beroleh kebahagiaan. Kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Judul perikopnya minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perhatikan apa yang menjadi alasan dan kenapa dia harus mengalami krisis dalam hidup. Mungkin juga terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita baca secara bergantian, saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genapnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. 2. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. 4. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualan minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Kalau kita lihat dari nats firman Tuhan ini, Bapak Ibu, miris enggak keadaannya? Karena Alkitab mencatat dengan jelas dia mengalami krisis ekonomi, padahal suaminya adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita anak-anak Tuhan harus mampu menjadi pelaku firman? Artinya, jadikan firman itu selaras dengan apa yang engkau pikirkan, selaras dengan apa yang ada di dalam hatimu, selaras dengan apa yang engkau perbuat dalam hidupmu. Nabi yang takut akan Tuhan, tetapi justru meninggalkan warisan yang membuat istri dan anak-anaknya itu mengalami keadaan yang tidak baik. Ternyata takut akan Tuhan nggak cukup, Bapak. Banyak orang yang takut akan Tuhan. Seringkali mereka berkata, aku tidak melakukan dosa dalam hidupku. Tapi kenapa? Justru keadaan yang aku alami adalah keadaan yang tidak menggambarkan seakan-akan ada Tuhan dalam hidup mereka. Lihat apa yang dialami oleh Ayub. Ayub bukan cuma orang yang takut akan Tuhan, tapi Alkitab catat Ayub itu adalah seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Tapi kenapa Ayub mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidup? Ini menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Bukankah Alkitab mencatat orang yang mendengarkan firman dan memelihara firman dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia? Tapi kenapa justru mereka mengalami keadaan yang tidak baik? Alkitab mencatat Ayub dalam keadaan yang tidak baik, dalam perenungannya akhirnya mengakui di hadapan Tuhan. Sekalipun dia orang jujur, sekalipun dia orang saleh, sekalipun dia orang yang takut akan Tuhan, sekalipun Ayub menjauhi kejahatan, tapi pikirannya tidak selaras dengan firman. Dia mengizinkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu terus memenuhi hidupnya. Makanya di dalam Ayub 3 ayat 25, Ayub membuat pengakuan, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku, apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Artinya Ayub sedang berkata, apa yang ada dalam pikiranku itulah yang terjadi dalam hidup. Kemudian Ayub mulai jujur dalam Ayub 42 ayat 5. Kalau selama ini sekalipun dia takut akan Tuhan, ternyata Ayub hanya mengenal Tuhannya dari kata orang. Lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat kepada nats firman Tuhan hari ini, apa yang membuat Nabi yang takut akan Tuhan ini justru meninggalkan legasi yang sangat tidak baik buat keluarganya? Ternyata kalau kita renungkan firman Tuhan ini, Nabi ini adalah orang yang hidupnya tidak berpaut kepada firman Allah. Tapi dia takut akan Tuhan, pasti dia tentu. Dalam setiap kali dia menghadapi masalah, maka dia selalu mengambil jalan pintas. Alkitab mencatat, maka penagih hutang itu mendatangi keluarga itu. Berarti ketika dia krisis keuangan, yang ada di dalam pikirannya adalah ngutang. Krisis yang diakibatkan oleh perbuatannya, bukan karena Tuhan izinkan dia harus menghadapi krisis. Berapa banyak anak-anak Tuhan kok menghadapi krisis karena perbuatanmu sendiri. Orang dunia katakan lebih besar pasak daripada iam. Pendapatan 2 juta, pengeluaran 2,5 juta, nggak cukup ngutang. Ya lama-lama jadi bencana. Kemudian kita salahkan Tuhan, nggak bisa. Seorang nabi sekalipun, bahkan dia takut akan Tuhan, ketika pikirannya nggak diisi dengan firman, hatinya nggak selaras dengan firman, perbuatannya nggak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, dia juga mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidup.
Sekali lagi, krisis banyak terjadi dalam kehidupan termasuk kesehatan kita. Oleh karena apa? Perbuatan. Kalau sudah lansia kan harusnya 60, jam 9 sudah tidur. Jadi kita harus baru tidur. Lama-lama sakit, kemudian kita semakin keadaan. Nggak bisa. Firman jelas mengingatkan anak-anak Tuhan, hidupmu harus selaras dengan firman itu sendiri. Tetapi puji Tuhannya, dia punya istri. Ini yang luar biasa. Kenapa? Begitu dia menghadapi masalah yang berat, maka dia bertaut dengan Tuhan. Dia membawa seluruh pergumulan permasalahannya kepada Tuhan. Dia ceritakan seluruh keadaannya. Seringkali dalam khotbah kita mendengar kejujuran adalah pintu pemulihan dalam hidup. Dia jujur ngomong kepada Elisa, siapa suaminya, kemudian apa yang menjadi keadaannya pada saat itu. Kemudian satu yang menjadi pertanyaan Elisa, itu menjadi ujian dalam hidupnya. Apa yang ada padamu hari ini? Kemudian wanita ini menjawab dengan jujur. Dia tak menyembunyikan. Maka pada saat itu dia berkata, hanya ada minyak dalam buli-buli. Hanya sedikit, Bapak Ibu. Kemudian mulai muncul titah firman. Kemudian dalam prakteknya, saya teramat percaya mempraktekkan ini nggak mudah. Ketika dia hanya memiliki minyak dalam satu buli-buli, kemudian Elisa memberikan perintah untuk menabur. Kemudian mulai dituang kepada bejana-bejana yang lain. Saudara tahu kalau semakin dituang semakin habis atau semakin banyak? Semakin banyak atau semakin habis? Semakin habis dalam logika kita. Tapi sekali lagi ketika dia mentaati firman, maka firman itu mengubah hidupnya. Dan perhatikan di ayat 7 tadi dikatakan, selesai dia melakukan bagiannya, dia tidak pernah lupa dengan Tuhan. Maka dia kembali lagi kepada Elisa dan mengingatkan apa yang harus aku perbuat. Barulah Elisa menjelaskan apa yang harus dikerjakan dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan, engkau menghadapi krisis bukan karena keadaan, tapi engkau mengizinkan karena perbuatan, akibatnya terjadi krisis dalam hidup. Kemudian yang kedua kita lihat janda yang lain. Bukan hari ini saya sentimen dengan janda, bukan Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, kita baca di ayat 7 sampai ayat 10 sampai dengan ayat 16. 17 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum segelas. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakmu, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15.
Ayat 16 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kondisi yang berbeda. Kalau tadi jandanya menjadi miskin karena perbuatan, kalau yang dialami oleh janda Sarfat karena krisis global. Sekali lagi supaya kita bisa mampu membedakan, Bapak Ibu. Krisis global terjadi, akibatnya dia kena dampak. Bukan hanya dia, tapi sekalipun Elia adalah seorang nabi, dia terdampak. Tapi Elia taat akan suara Tuhan. Pertama, kita tahu Elia ini sedang berada di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit berarti dia tidak kekurangan air. Kemudian Alkitab mencatat selama dia berada di Sungai Kerit, Elia mendapatkan pasokan makanan dari burung gagak. Dalam satu hari dia mendapatkan pasokan 2 kali. Ada roti dan ada daging. Itu indah. Ini berbicara tentang apa? Zona nyaman. Tantangan bagi hamba Tuhan seringkali diperhadapkan kepada zona nyaman. Dia sedang berada di dalam zona nyaman. Kemudian Tuhan memberikan sebuah perintah. Pergilah ke Sarfat. Maka di sana ada seorang janda yang akan memberimu makan. Ada apa dengan Sarfat, Bapak Ibu? Sarfat itu wilayah Sidon. Kita tahu Elia melarikan diri karena takut dengan Isabel. Sementara Sidon rajanya adalah bapaknya Isabel. Tapi sekali lagi, apakah dia mengikuti ketakutan secara daging ataukah dia taat akan firman? Elia memilih taat akan firman. Itu sebabnya janji Tuhan digenapkan dalam hidupnya. Kemudian kita lihat sesampainya di Sarfat. Betul seperti yang Tuhan ingatkan, dia akan bertemu dengan seorang janda. Kemudian firman Tuhan mengingatkan pada saat itu di ayat 10 tadi, maka ada satu permintaan daripada Elia kepada janda itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dua hal yang sangat berbeda. Kenapa? Kalau air mungkin wanita ini punya kelimpahan. Ini ujian pertama yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Berikan aku air dalam kendimu. Dia punya banyak. Dia nggak susah untuk memberi. Tapi ketika diminta, buatkan aku sepotong roti. Padahal wanita ini tahu persis dia tidak punya persediaan, bukan karena pelit. Makanya dia ngomong ke Elia bahwa hari ini aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kemudian dia buat alasannya untuk tidak berbagi. Aku akan buatkan sepotong roti, kemudian aku dan anakku makan, kemudian kami akan mati. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi Elia mengingatkan, buatkan dulu. Ini berbicara tentang apa? Prioritas dalam hidup. Sekali lagi kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Kenapa di tengah-tengah keadaan yang baik pun kita sering kehilangan kebahagiaan? Karena kita tidak mampu menempatkan kehendak Allah di atas kepentingan lain dalam diri kita. Kita seringkali menempatkan kepentingan kita, keinginan kita itu di atas apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Padahal kalau kita berani melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, percaya dengan saya, engkau akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup. Sekarang lihat apa yang dialami oleh perempuan ini. Ketika dia mentaati apa yang menjadi firman Allah, maka firman Tuhan mencatat di ayat 16 tadi, maka tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kira-kira ketika kedua janda ini mempraktekkan firman, ending hidupnya berbahagia atau tidak bahagia, Bapak Ibu? Dia pasti bahagia. Sekali lagi, setiap orang yang menjadi pelaku firman, maka saya teramat percaya orang ini pasti akan berbahagia. Dan kita lihat krisis yang diakibatkan oleh perbuatankah awalnya, krisis yang terjadi karena keadaankah pada saat itu, kedua-duanya
Tuhan sanggup pulihkan. Sekarang apa yang menjadi tembok bagi kita untuk tidak berani menjadi pelaku firman? Hanya dua yang utama. Pertama adalah keinginan diri, nggak sesuai dengan kehendak kita. Kedua adalah karena kita khawatir, takut. Ini seringkali menghalangi kita untuk menjadi pelaku firman. Padahal Tuhan menggaransi siapapun yang menjadi pelaku firman, maka Allah yang akan berperkara membela hidupnya. Tapi seringkali dalam prakteknya kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak kita. Matius 6 ayat 33. Silahkan kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 33. Sekali lagi firman ini tidak sedang mengajar kita supaya kita semua jadi pendeta, enggak. Sekali lagi firman ini tidak sedang mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang menjadi full timer, tidak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang apa? Kembali ke awal. Bagaimana firman itu mampu kita aplikasikan dalam pikiran kita. Bagaimana kita mampu mengaplikasikan firman itu dalam hati kita. Bagaimana kita mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan keseharian kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa yang Tuhan perintahkan, itu yang ada di dalam benak pikiran kita, itu yang ada di dalam benak hati kita, itu yang ada di dalam kehidupan keseharian kita. Maka apa yang menjadi janji Tuhan, janji itu sesungguhnya akan Tuhan genapkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, firman ini mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak sedang mengajar kita untuk menjadi full timer. Tetapi yang Tuhan ingatkan adalah bagaimana kita mampu memprioritaskan kehendak Allah di atas kehendak kita. Contoh kecil dalam membina rumah tangga kita. Apakah engkau tempatkan Tuhan, tujuan Tuhan, ataukah tujuan pribadimu? Seringkali seorang orang tua mendidik anak menurut keinginannya, bukan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita paksa anak itu seperti itu. Bukan kita tuntun seperti yang Tuhan mau. Dalam ekonomi kita, seharusnya apa yang Tuhan rancangkan melalui ekonomi yang ditetapkan dalam firman Tuhan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, coba kalau kita terapkan integritas hidup kita seperti firman katakan, maka saya percaya dimanapun Bapak Ibu bekerja, orang-orang pasti akan suka dengan Bapak Ibu. Aplikasikan firman itu ketika kita berdaganglah seperti firman ingatkan. Artinya kemanapun kita melangkah, yang ada dalam pikiran kita adalah apa yang Tuhan ingatkan pada hidup. Ada yang di dalam hati kita, apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup. Maka dalam keseharian kita akan bertindak menurut firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu ditulis untuk kebaikan setiap kita. Coba perhatikan Yosua 1 ayat 8. Kenapa kita anak-anak Tuhan harus berani menjadi pelaku firman? Yosua 1 ayat 8, kita baca bersama-sama 2, 3 iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Seringkali orang hanya menginginkan bagian bawah, maunya berhasil, maunya beruntung, tapi dia tidak berani menjadi pelaku firman. Sekali lagi Tuhan tidak pernah memiliki rancangan untuk membuat kita susah, Bapak Ibu. Tunjukkan kepada saya kalau ada firman yang Bapak Ibu lihat, firman ini menyusahkan saya. Enggak ada. Kalau Tuhan katakan kepada kita, kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Dia nggak mau mah kita sambil. Tapi seringkali kita pikirkan terlalu jauh. Kalau firman katakan serahkan kuatirmu kepadaku, kita nggak mau serahkan. Itu yang membuat kita menjadi sakit. Firman itu menuntun kita untuk kebaikan kita. Ketika firman mengingatkan
supaya suami-suami menjadi imam di tengah rumah tangganya, itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Ketika istri disuruh tunduk kepada suaminya, itu untuk kebaikan keluargamu, supaya anak-anakmu meneladani apa yang ada dalam rumah tanggamu. Jadi firman itu semua ditulis sekali lagi untuk kebaikan setiap kita. Makanya firman ini mengingatkan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan kemudian dilanjut, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ternyata Tuhan garansi siapapun yang hidupnya menjadi pelaku firman, maka dia akan hidup di dalam janji firman Tuhan. Kita lihat ada seorang bidan, mungkin tepatnya 2 orang bidan di dalam kitab Keluaran. Satu bernama Sifras, satu bernama Fua. Pada saat itu muncul titah raja, supaya bidan-bidan ini kalau ketemu dengan perempuan Ibrani, ketika mereka melahirkan, maka tugas bidan ini adalah kalau anaknya laki-laki, maka mereka harus membunuh anak-anak laki-laki ini. Kenapa? Karena raja itu takut kalau orang Israel itu terlalu banyak di Mesir pada saat itu. Tetapi Sifra dan Puaf takut akan Tuhan, Alkitab catat. Sekarang bayangkan 2 hal yang diperhadapkan. Titah raja kalau ditolak, itu hukumannya berat. Semua orang paham bahwa siapapun yang melanggar titah raja, maka punishment-nya itu bisa kematian. Maka dia diperhadapkan kepada 2 pilihan. Mengikuti kehendak raja, ataukah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi Alkitab catat, Sifra dan Pua itu lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Sekarang kita lihat berkat yang Tuhan sediakan. Kita buka dalam Keluaran 1 ayat 20 dan 21. Keluaran 1 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lama saya renungkan, kenapa sampai berkatnya rumah tangga? Ternyata mungkin Tuhan melihat ini yang penting dalam hidup wanita ini. Sampai hal kecil begitu pun ada di dalam pikirannya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berani memprioritaskan kehendak Allah dalam hidupnya. Sekali lagi, hal-hal kecil dalam hidupmu, Tuhan pasti akan pikirkan. Makanya ada pujian yang mungkin seringkali kita naikkan, dan ini mungkin bisa dalam kehidupan kita. Kau lebih jauh yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Artinya dalam segala hal hidup kita, Tuhan itu sudah tahu ujungnya. Bayangkan bidan ini gak pernah memohon kepada Tuhan, atau mungkin dia gak perlu bersolek pada saat itu. Tapi di tengah-tengah kesibukannya menyelamatkan orang-orang Ibrani, Tuhan perhitungkan, oh ini belum rumah tangga. Maka Alkitab catat, sampai rumah tangganya pun Tuhan pikirkan. Seringkali benak kita, apa yang kita pikirkan, itu mau kita bawa ke dalam firman. Nggak bisa, Tuhan yang menuntun kita, bukan kita yang menuntun Tuhan. Seringkali kita yang mau menuntun Tuhan, seringkali kita yang mau ngajarin Tuhan. Nggak bisa. Kemudian kita mulai keluarkan begitu banyak argumen untuk membela kita,
pelaku firman dalam hidup. Betapa ruginya kita menjadi anak. Akhirnya hidup kita mulai dalam kekecewaan. Akhirnya hidup kita mulai dalam keadaan marah dengan keadaan. Padahal tuntunan Tuhan itu sangat jelas buat hidup kita. Alkitab catat, siapa yang memperhatikan firman dan yang memeliharanya, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Mau menjadi orang yang bahagia, bukan? Kita lagi membangun gereja di Nama Mirip. Kemarin saya ceritakan di FA. Kalaulah dihitung hari ini, saudara, persembahan jemaat dengan pembangunan gereja, mungkin 10%-nya pun nggak ada persembahan jemaat. Kalaulah seandainya saya boleh pilih, saya mungkin tidak akan pernah memilih untuk membangun gereja. Kalau boleh dipilih, ngapain nyapekin ini? Pengeluaran habis, tenaga habis, belum lagi omongan di sana sini. Tapi saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Makanya saya katakan mungkin yang hadir waktu itu peletakan batu pertama nggak ada 10 juta uang. Tapi hari ini kita berani melakukan apa yang menjadi kehendak. Dan bulan ini Bapak Ibu, kalau nggak ada akal berlimpah, gereja itu akan kita masuki sebagai ibadah perdana di tempat itu. Selesai. Kemarin saya sampai katakan lebih banyak uang agama sepupu kita masuk daripada uang orang-orang gereja. Kenapa? Karena begitu banyak orang takut untuk melakukan apa yang menjadi baik. Saya tahu banyak yang melihat, tapi mereka nggak peduli dengan mereka. Padahal kalau kita lakukan pernah kekurangan, dan saya sendiri merasakan bagaimana ketika saya melakukan pekerjaan itu, saya nggak pernah tanya apa yang akan saya dapat, tapi saya lihat bagaimana cara Tuhan menolong, mengangkat, menolong, dan saya terus menikmati kebaikan demi kebaikan itu. Karena firman katakan siapa memperhatikan dan memelihara firman dalam hidupnya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Sekarang kita lihat, saya akan mempertegas khotbah Mama Ica minggu lalu tentang perpuluhan. Kita buka Maliaki 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Semua orang kalau ditanya dia tahu kunci berkat ada di tempat ini. Tetapi untuk menjadi pelaku mereka sangat berat melakukannya. Maliaki 3, maka muncul banyak argumen yang dipakai. Nanti enak kali pendeta itu katanya. Maliaki 3 kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Satu pertanyaan buat kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kita review kembali dalam perjanjian lama, apakah Tuhan pernah makan domba? Perlu nggak Tuhan itu makan domba? Kenapa tiap-tiap kali mereka membawa mesbah ke mesbah, Tuhan suruh persembahkan domba? Apakah Allah suka dengan sate domba? Enggak. Apakah dia suka dengan sop domba? Enggak. Tapi kenapa Tuhan selalu mengingatkan supaya mereka mempersembahkan korban ketika mereka datang kepada Tuhan? Ternyata Tuhan menjadikan korban itu adalah untuk melihat sejauh mana kita menghormati Tuhan, sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita mempercayai Tuhan, dan sejauh mana kita mampu mentaati Tuhan. Sekali lagi, tadi korban itu bukan untuk dimakan sama Tuhan, tapi media untuk melihat sejauh mana Pak Ginting ini mengasihi,
Sejauh mana ibu ini mempercayai aku, kata dia. Sejauh mana dia menghormati hidup. Ini korban mereka. Kemudian kita lihat. Yang kedua, kenapa harus ada persembahan perpuluhan? Firman Tuhan tadi mencatat supaya di rumah Tuhan itu ada persediaan makanan dan minuman. Bapak Ibu nggak sempat nengok orang sakit, tapi gereja itu mempersembahkan korban buat orang sakit. Sekalipun kau mungkin nggak datang, persembahanmu sampai di tempat itu. Ini persediaan makanan di rumah. Ketika ada orang berduka, uang gereja dipakai ke sana. Sekali lagi perpuluhan itu nggak saya makan ibu. Tapi kita gunakan untuk apa? Firman katakan supaya ada persediaan makanan di rumah. Supaya kalau ada sesuatu, mungkin kita bulan April ini ada retreat, kita bisa gunakan. Kita misalnya lagi butuh sesuatu dalam pembangunan gereja, maka itu bisa kita pergunakan supaya ada persediaan makanan di rumah. Kemudian apa yang menjadi janji Tuhan? Janji Tuhan adalah maka pintu berkat akan Tuhan buka sampai berkelimpahan. Ini banyak orang tak paham kondisi ini. Kemudian yang kedua Tuhan ingatkan, hal-hal yang tidak perlu menjadi pengeluaran itu Tuhan tutup. Itu Tuhan tutupin berkat. Mungkin banyak hal yang tidak pernah kita tulis ini akan menjadi pengeluaran.